Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal mustafa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa imamir rusuli ajma'in wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' An-Nahl Al-Ustadz Igor, Al-Ustadz Samsul Zainuddin, beserta seluruh pengurus DKM Masjid Jami' An-Nahl, para sesepuh di Masjid Jami' An-Nahl, seluruh jamaah Masjid An-Nahl dan juga jamaah dari beberapa masjid yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita pada malam hari ini yang juga tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Igor, senantiasa kita diberikan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, diri kita, jamaah kita, masyarakat kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim sekaligus kajian Isra Mi'raj malam hari ini, kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasbih definisinya adalah tanzihullahi amma la yaliqu bihi. Tasbih itu pengertian dan definisinya adalah mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak mungkin ada di dalam zat Allah. Itu namanya tasbih. Itu arti pengertian definisi tasbih. Allah Maha Suci, Allah Maha Kuasa. Mustahil Allah bersifat tidak kuasa. Allah Maha Mengetahui. Mustahil Allah tidak mengetahui. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentu semuanya serba maha. Nah, keyakinan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang serba maha dan mustahil sama dengan makhluknya termasuk manusia. Keyakinan kita bukan sekedar tahu ya. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang serba maha, itulah namanya tasbih. Jadi kita mesti tahu dulu definisi tasbih sebelum kita masuk ke isi daripada Isra dan Mi'raj. Nah, ayat Isra di dalam surah Al-Isra
atau surah Bani Israil ini dimulai dengan tasbih subhanalladzi, yang sering kita terjemahkan dengan pengertian maha suci Allah. Jadi tasbih maha suci Allah maksudnya kita yakin bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang serba maha, yang mustahil sama dengan makhluknya termasuk manusia. Karena keyakinan ini kalau menjadi landasan hidup kita juga punya pengaruh positif di dalam kehidupan kita. Yakin Allah Maha mengetahui, oh berarti kita jadi ikhlas. Tidak perlu orang tahu kalau kita infak. Tidak perlu disebut kalau kita berderma. Disebut atau tidak disebut, dicatat atau tidak dicatat, bukan masalah buat kita. Kenapa? Kita udah yakin Allah Maha mengetahui. Kalau Allah Maha mengetahui, bukan kayak manusia tahu. Kalau manusia tahu, udah tahu doang. Apakah nolong kalau manusia udah tahu? Belum tentu, tergantung orangnya. Tapi kalau Allah Maha tahu, tidak sebatas tahu. Allah akan berikan ganjaran dan itu sifatnya pasti. Jadi ini tasbih yang punya nilai positif dalam kehidupan kita dan harus punya nilai implikasi, efek, pengaruh positif dalam diri kita dengan kita membaca subhanalladzi asra. Dan berkaitan dengan ayat 1 yang berisi tentang Isra Rasulullah SAW juga menjadi bagian akidah, menjadi bagian tauhid. Keyakinan sebagai orang Islam ini berarti bicara iman. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang sahih, juga riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Yakin itu adalah iman secara kulluhu, menyeluruh. Maksudnya secara utuh. Jadi kalau orang punya iman secara utuh, sejati, hakiki, dia harus punya keyakinan yang mantap. Kalau sudah Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kalimat selanjutnya adalah asra bi'abdihi. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Asra bi'abdihi. Asra artinya Allah menjalankan. Allah menjalankan. Abdihi bi'abdihi. Abdun artinya hamba. Siapa yang dimaksud hamba di dalam ayat itu? Pastinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada penyebutan nama Rasulullah. Walaupun yang di Isra dan di Mi'rajkan adalah Rasulullah, itu pasti. Allah ingin memberikan satu pesan kepada kita dalam kalimat di ayat 1 surah Al-Isra, asra bi'abdihi. Karena ini satu predikat yang menjadi puncak kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Abdullah, hamba Allah. Maka Nabi sering mengatakan kepada para sahabatnya, "Qul," katakanlah, aku ini Abdullah wa Rasuluh.
aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Itu bukan sesuatu yang remeh, apalagi kecil. Itu sesuatu yang merupakan puncak kemuliaan. Rasulullah itu sebagai hamba Allah dengan kualitas total. Nah, buat kita ini, apakah kita sudah menjadi hamba Allah? Apakah masih menjadi hamba materi, hamba jabatan, hamba duit? Hamba ingin dipuji, hamba gila hormat, hamba nafsu, dan hamba-hamba yang lain. Ternyata kita belum menjadi hamba Allah, masih menjadi hamba yang lain. Maka hidup kita tidak pernah terkait dengan rahmat Allah. Kenapa? Diri kita tidak menjadi hamba Allah yang total, yang maksimal. Menjadi hamba benda, yakinnya kepada Allah masih sangat tipis dan minim. Padahal tiap sholat zikir ba'da sholat subhanallah, tapi hanya menjadi ucapan di lisan. Sudah berapa ribu kali kita baca tasbih? Setiap habis sholat 5 kali. Waktu 5 waktu. Subhanallah. Apa sih subhanallah? Maksudnya Allah? Iya, itu artinya. Maksudnya apa? Lah, Rasulullah ini sudah menjadi hamba Allah yang total. Penghambaan diri beliau itu berada di puncak totalitas sebagai seorang hamba. Yakinnya kepada Allah itu luar biasa. Kita masih yakin terhadap benda, bukan yakin kepada Allah. Makan kamu, minum kamu. Nanti kalau kamu nggak makan, nggak minum, mati. Memang yang menghidupkan dan mematikan siapa? Bukan nasi, bukan air putih. Ini kita bagian ikhtiar. Kalau haus ya udah minum, jangan pakai ngomong nanti kalau nggak minum mati. Lapar ya makan, nggak usah bilang nanti kalau nggak makan mati. Hidup mati itu bukan punya nasi, hidup mati itu punya Allah. Minum obat, nanti kalau nggak minum obat kamu mati lah. Sakit, ikhtiar berobat, minum obat, ikhtiar. Urusan hidup mati bukan urusan obat, bukan urusan dokter. Ini perut ada sesuatu, dibedah ya udah bedah. Gitu. Jadi kita harus memahami apa itu ikhtiar, apa itu bentuk tawakal. Nah, belajar dan mengambil hikmah besar dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah ini totalitas ibadahnya luar biasa. Karena kata ibadah dan kata abdun itu memang satu akar kata dalam bahasa Arab, yaitu abada ya'budu. Paraman. Satu akar kata antara abdun yang artinya hamba dengan ibadah yang artinya penghambaan,
menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu akar kata, muaranya sama. Nah, Rasulullah ini hamba yang ibadahnya luar biasa, keyakinannya luar biasa, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puncak kemuliaan. Cerminannya dalam kata ini yaitu asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud diperjalankan adalah Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemana? Ke Sidratil Muntaha. Itu makna asra. Kalau kita masih saro, kata orang Bekasi, jalan dewek, saro, jalan sendiri, nggak ada Allahnya. Kenapa? Keyakinan terhadap Allahnya tipis, boleh jadi nggak ada. Semua serba kebendaan, semua serba materi. Nah, menjelang Ramadan di bulan Rajab dan dengan hikmah Isra dan Mi'raj, kita ayo, termasuk diri saya, ngambil hikmah besar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jangan saro melulu, ayo asra. Artinya jangan hidup kita ini diri sendiri, kita jalan diri sendiri, seakan kita ini gak punya Tuhan. Kita ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingin hidup kita ini diberikan segala bimbingan, arahan, pemeliharaan, penjagaan, jaminan, dan lain-lain. Dan itu pasti akan kita raih kalau kita menjadi hamba Allah yang ibadahnya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun totalitas Rasulullah ketika beribadah dengan totalitas kita ya berbeda. Kalau kita baru takbir Allahu Akbar, sholat udah inget apa aja, tapi yakin sholat kita tetap sah. Ntar ingat Allah, ntar ingat ini, ntar ingat Allah, ntar ingat itu. Ya, kita punya keterbatasan. Makanya habis sholat jangan beranjak dulu. Ngapain? Istighfar. Artinya istighfar, minta ampun. Astagfirullah, aku minta ampun ya Allah. Bukan kita habis nyolong, kita habis sholat minta ampun kepada Allah. Kita bukan habis mencuri, kita habis sholat, tapi sholat kita seperti itu polanya, tipenya. Maka biar sholat kita tetap diterima, kita ngaku salah di hadapan Allah dengan mengucapkan astagfirullah. Saya minta ampun ya Allah, sholat saya tadi kayak gitu. Takbir sih takbir, cuma pikiran sama benak dan hati sanubari saya kemana-mana. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, terima sholat saya ya Allah. Nah, ini as-salah bi abdi. Mudah-mudahan ini jadi barometer hidup kita sehari-hari, bahwa kalau kita ingin dibimbing, diarahkan, dijamin, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti jadi hamba Allah dengan kualitas ibadah yang total. Makanya di sini ada huruf ba. Kalau kita ngaji nahwu Pak Rahman, ba itu ada fungsinya dalam bahasa Arab, ada maknanya. Di antara makna huruf ba itu adalah lil ilsaq wal mulabasah. Ba itu pengertiannya dalam bahasa Arab artinya ilsaq. Ilsaq itu artinya keterkaitan yang erat, namanya ilsaq. Al mulabasah selalu berdampingan. Maksudnya apa? Ibadah itu yang kita lakukan kepada Allah terkait erat dengan apakah kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau naudzubillah malah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak ibadah.
berdampingan antara ibadah dengan rahmat Allah, ibadah dengan anugerah Allah. Itu ba, artinya ba berdampingan, artinya ba punya keterkaitan erat. Jadi ada nilai luar biasa dalam kajian tafsir berkaitan dengan kenapa ada huruf ba dalam kalimat asra bi'abdihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran ada juz 29. Ada surah namanya Al-Muddatsir, ada surah namanya Al-Muzzammil. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayo orang-orang yang berselimut, bukan sebatas berselimut dengan selimut yang kelihatan. Diri kita ini sering berselimut dengan bercak noda yang harus kita bersihin. Caranya diantaranya adalah kita hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan satu pendekatan. Dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara waktu yang terbaik adalah di waktu malam. Malam itu banyak. Setelah terbenam matahari juga malam. Jam 9 juga malam, jam 12 juga malam. Waktu yang begitu mustajab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sepanjang malam, tapi sebagian kecil malam yang disebut dengan sulusul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam bukan yang awal, tapi sulusul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Enggak seluruh malam, tapi sebagian kecil malam, tepatnya sepertiga malam. Kok yang kita baca dalam hadis sepertiga malam yang terakhir kita disuruh bangun? Apa sih hikmah besarnya dan kenapa sih latar belakangnya? Sepertiga malam ini waktu di mana manusia sebagian besarnya sudah tidak mampu lagi untuk menahan matanya selalu terjaga. Kita ini begadang masih kuat jam 11, jam 12, bahkan jam 1. Tapi kalau udah lewat jam 1, jam 2, kata orang Bekasi, itu mata udah mulai ngeriep. Sulit kita tahan. Di saat itu mau gak mau ya kita memejamkan mata kalau sudah gak kuat lagi. Pintu-pintu kita untuk sementara kita tutup, bahkan dari berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan kalau kita dermawan sekalipun, untuk sementara kita jeda terlebih dahulu untuk giving, untuk memberi, untuk share. Aneh mau rebahan dulu ntar aneh subuh mau bangun. Kenapa? Ini udah jam 2. Tapi di saat manusia sudah tidak mampu menahan kantuk, menutup pintunya, termasuk untuk berkomunikasi
termasuk untuk sharing terhadap orang lain. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala justru membuka pintu selebar-lebarnya. Di saat manusia menutup pintu serapat-rapatnya, Allah membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Dan di saat itulah Allah mentakdirkan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu terbuka pintu semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai seluruh langit, bahkan Sidratil Muntaha, bahkan surga dibuka semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seluruh malam, sebagian malam, sepertiga malam yang terakhir. Itulah kenapa ayatnya lailan, bukan al-laila. Kalau ngaji nahwu namanya nakirah. Ayatnya bukan al-laila. Kenapa? Lailan itu punya makna ai ba'dal laili, sebagian malam, itu pun yang sedikit. Dan di saat itulah Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buat Nabi, buat kita terus ada. Rahmat itu terus ada, bukan hanya ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka semuanya. Jadi gampangannya Nabi tidak sedang berenak-enak sendiri atau bertamasya atau melipur lara, atau kata sebagian orang katanya Nabi dihibur karena wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri beliau. Tidak begitu. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan hiburan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pintu-pintu rahmat Allah juga tetap dibukakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita. Ketika kita berada di lailan tadi, kita berada di lailan, di sepertiga malam yang terakhir, kita semuanya bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Salat. Maka kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat, nilainya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin, tempat naiknya. Maksudnya tempat kemuliaannya. Tempat seorang hamba dikasih rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailan. Maka kita baca hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang keutamaan sepertiga malam. Hadis sahih, puncak sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah berkenan turun. Tentu turunnya Allah jangan kita asosiasikan atau gambarkan seperti makhluk. Kita turun dari tangga atau bus, bukan. Maksudnya Allah menurunkan rahmat. Allah menghampiri hambanya dengan memberikan rahmat. Hambaku, udah, kamu berada di pojok dalam rumahmu, sholat kan, minta kan, nggak usah ke kuburan, minta sama kuburan, nggak usah ke gunung, nggak usah ke dukun, nggak usah ke sini, nggak usah ke situ, bayarannya mahal lagi, banyak pantangannya lagi. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hai hambaku, kamu cukup berada di sudut rumah dalam kamu. Saat itu kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, Allah memanggil hambanya.
man min da'in fa astajiba lahu. Siapa orang yang mau da'in berdoa, pasti aku kabulkan. Man min sa'ilin, siapa orang yang jadi sa'il, peminta, fa'u'tiyannahu, pasti aku kasih. Dan itu berlaku kulla lailatin, setiap malam, di sepertiga malam itu, di saat dan di waktu di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini 24 jam memang harus berisi tadi ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita hanya memaknai ayat di dalam surah Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tentang betapa sentralnya posisi masjid dalam kehidupan umat Islam. Itu pasti sudah tidak diragukan lagi, termasuk Masjid An-Nahl. Tapi kita ingin punya wawasan sejarah tentang ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, termasuk wawasan sunnah, wawasan hadis. Yang saya maksud begini, waktu ayat itu turun, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Masjidil Haram cuman ada Ka'bah doang. Bangunan masjid yang sekarang kita lihat itu nggak ada, belum ada. Apalagi Masjidil Aqsa waktu ayat itu turun baru cuman ada batu doang. Bangunan yang kita sebut dengan masjid seperti Masjid An-Nahl ini belum ada, itu baru dibangun di zaman dinasti Bani Umayyah setelah era Khulafaur Rasyidin. Tapi kita jarang yang berpikir ke sana kalau baca ayat itu. Langsung kita pada fokus betapa pentingnya, betapa sentralnya masjid. Iya, betul, tepat. Tapi kita ingin punya wawasan sejarah tadi. Kenapa Allah sudah berfirman seperti itu, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, padahal bangunan masjidnya belum ada? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita tentang masjid sebagai nilai ibadah, bukan sebatas masjid sebagai arsitektur bangunan. Karena banyak masjid yang isinya juga kosong, padahal udah begitu mewah dan megah masjidnya. Nah, ini kita bicara wawasan hadis dan sunnah. Makanya ada hadis dan sabda Rasulullah SAW di mana Nabi memberikan satu penegasan, dan ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Fuddiltu ala jami'il anbiya'i bisittin. Aku diberikan satu fadl, kelebihan, keutamaan dibandingkan para nabi yang lain dengan 6 hal. Dengan 6 hal. Di antaranya satu dari 6 tadi adalah ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan. Ju'ilat, dijadikan liya untuk aku, al ardu, hamparan bumi, kulluha, semuanya, masjidan, jadi tempat sujud. Maksudnya ila, min, ila artinya ke, min artinya dari. Arah hidup kita ini min dari, ke, ila ke, dari mana dan kemana. Jangan lupain sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kantor kita nggak akan korupsi. Kenapa? Hidup kita dari dan ke Allah. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada duit kemudian kita jadi korupsi.
Itu konten hakiki dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan sebatas arsitektur bangunan masjid. Sudahkah kita seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa arah hidup kita dari manapun kemanapun selalu bermuara kepada Allah, selalu bermuara pada sujud, selalu bermuara pada ingat Allah. Sudah apa belum? Ya, kita introspeksi diri kita termasuk saya. Sudahkah ini terbangun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di dalam pikiran, hati, dan kemudian gerak, laku, aktivitas kegiatan kita? Kalau itu sudah, baru Allah nggak pakai disuruh, nggak pakai diminta, Allah kasih berkah. Alladzi barakna haula. Berkah bagi kita atau kebanyakan kita atau mungkin sebagian dari kita selalu memaknai berkat. Punya motor, alhamdulillah berkah. Punya tanah lagi, alhamdulillah tanah anak udah berapa hektar sekarang, berkah anak. Punya ini, langsung kita bilang alhamdulillah berkah. Kita ini ingin punya mindset yang harus kita tata ulang. Apakah berkah itu baru bagian dari berkah? Bahkan juga bukan berkah kalau kita cuman berbangga punya ini punya itu tapi pelit, bukan berkah. Itu musibah menurut Allah, menurut kita berkah. Kita ingin mengubah cara pandang kita terhadap berkah. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu namanya berkah. Belum sholat, kemudian sholat, alhamdulillah berkah hidup anak, ya Allah. Udah sholat tapi kemudian ke masjid, ke musola, alhamdulillah berkah. Udah sholat tambah lagi qobliyah ba'diyah, itu berkah. Udah ini udah itu tambah lagi ngaji di Masjid An-Nahl, di Baitul Ilmi, dan di masjid-masjid yang lain, berkah. Itu hakikatnya berkah. Bukan sebatas yang tadi. Itu sebagian dari berkah. Itu pun kalau kita mensyukuri dengan cara berbagi. Kalau buat diri kita doang, bukan berkah, pelit namanya kita. Inilah pentingnya Isra dan Mi'raj. Buat kita ini ya, buat kita apa ini maknanya? Ya itu tadi diantaranya. Dan masih banyak lagi spektrumnya, horizonnya. Isra Mi'raj ini menjadi landasan hidup kita. Namun karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada tahun yang mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan waktu, sehat, umur, usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.